Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 29 Desember 2021 bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pementahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawakan anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan hendak berbicara bahwa bagaimana akhirnya Simeon memperoleh sukacita melalui perjumpaannya dengan kanak-kanak Yesus. Hal ini mengajak kita agar senantiasa meyakini bahwa kita sebagai murid-murid Kristus di dunia, kita senantiasa diajak untuk selalu memperoleh sukacita di dalam iman kita. Kita diajak untuk senantiasa mampu, selalu setia, selalu memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang mengimani karya keselamatan yang diwartakan dan digenapi oleh kehadiran Kristus ke dunia. Maka dari itu, sesungguhnya bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk senantiasa mau tidak hanya sekedar memperoleh sukacita saja, terbuka akan karya Allah, namun juga kita mau untuk menjadi pewarta sukacita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, karya Tuhan yang hadir dalam hidup kita hendaknya senantiasa untuk mampu kita sadari bagaimana Allah hadir dalam hidup kita, bagaimana kita senantiasa disapa, bagaimana kita senantiasa memperoleh rahmat darinya, yang merupakan bentuk kemurahan hati, yang merupakan bentuk kasih yang paling dalam Allah bagi diri kita. Sapaan Allah merupakan sapaan yang spesial, yang khusus, yang intim bagi diri kita. Maka mari bersama-sama kita mencoba untuk menghayati, menerima, melihatnya kembali. Bagaimana akhirnya kita sungguh dengan sukacita membuka diri melihat karya Allah dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, terkhusus melalui bacaan Injil yang baru saja kami dengarkan. Kami semakin mampu memahami sungguh bahwa Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Maka bantulah kami agar kami mau untuk mampu berbuka hati, untuk mau terbuka, untuk mau menerima segala karya yang Kau berikan kepada kami, yang Kau hadirkan dalam hidup kami, agar kami tetap senantiasa setia dalam menghidupi iman kami. Ini semua kami mohon padamu dan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati dan salam mendoan.